Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dadah lalek tenan to. No, we kajian apa gak goblok kae to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang parodi Sidul yang menurut saya sangat kocak dan menghibur ya. Lucu abis pokoknya, iyalah ya. Ya gimana nggak diparodikan ya oleh netizen +62 yang maha julid ya kan. Lah dia sangat songong ya. Dan menurut saya bukan hanya songong, tapi juga dekat dengan idiot lah. Hah? Air selutut pakai perahu karet, pakai pelampung pula, ya kan? Coba bayangin, ya kan? Udah gitu, ya kan? Persoalan banjir di Jakarta malah dilaporkan kepada Ibu Ketum, ya kan? Bukannya ke Presiden. Coba bayangkan ya, ini bukan hanya songong, tapi menurut saya udah dekat pada idiot gitu. Jadi bukan hanya sekedar dungu, teman-teman ya. Menurut saya sudah dekat dengan idiot. Sampai-sampai Jokowi juga ketawa loh. Ini Jokowi ngakak loh ya kan. Coba nanti dilihat ya, jangan di-skip ya. Tonton sampai habis. Jokowi sampai ketawa ngelihat Sidul naik perahu karet pakai pelampung, sedangkan air cuma setinggi dengkul orang dewasa. Tapi kreasi netizen teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Alright, alright, Bujur busrak, ini nih yang ditakutkan oleh banyak netizen luar negeri dengan netizen +62 ya kan. Jangan bikin kesalahan sedikit pun, habis dihujat, habis dirujak ya, habis dibodoh-bodohin, habis diidiot-idiotin ya kan. Kenapa? Karena netizen +62 itu maha julid guys. Wagub Doel sewa karpet Aladin biar nggak basah, jatuh kan pakai pelampung. Aman toh? Aman. Aman. Apalagi udah lapor ke Ibu Ketum, aman. Hah? Iyalah, lanjut. Dadah lalek tenan to. No, we kajian apa gak goblok kae to. Iya, teman-teman ya. Ini kemarin sudah kami sajikan pada konten sebelumnya, tetapi karena semakin ada gitu ya, semakin banyak netizen yang merespon lawakan barusan ya, akhirnya saya sajikan kembali karena memang sangat kocak gitu ya. Ampun dah gue ya kan dengan kelakuan netizen +62. Pokoknya jangan macem-macem ya kan. Oh alah no ya kan.
Sejak dulu ya kan masih goblok aja. Aduh, jangan macam-macam dengan netizen plus 62 yang maha julid ya. Lanjut. Ya, ini juga kreasi netizen plus 62 teman-teman ya. Sama-sama takut air. Hah? Yang takut air itu ayam ya kan, sama kucing. Sama-sama takut air ya kan. Inilah hasil kawin silang kebo dan onta. Sebentar. Yang dimaksud hasil kawin silang antara kebo dan onta itu siapa gitu loh. Si dugong ini yang nangkring di atas perahu karet ini. Aduh, baru tahu sekarang saya ya. Orang ini ternyata seperti ini gitu loh. Dulu kan saya ngelihat dia sebagai seorang bintang film yang keren gitu kan, narik oplet ya kan. Aduh, nggak nyangka saya ternyata macam kayak gini kualitasnya. Aduh. Lanjut. Aduh, siapa ini yang jahil macam kayak gini teman-teman ya. Ini harus dicari ini netizennya ini, nggak punya akhlak ini ya kan, nggak bisa gitu loh. Apa namanya, video Jokowi yang sedang menonton video sambil cengar-cengir. Kok digabung dengan videonya Sidul gitu loh, yang sedang ditarik-tarik ketika meninjau banjir menggunakan perahu karet karena dangkal ya kan. Akhirnya kandas gitu kan, iya. Akhirnya apa? Bukan evakuasi korban banjir, melainkan evakuasi Sidul. Pertanyaan saya, apakah betul ya Pak Jokowi ini tersenyum ya, tertawa ya, ya mungkin bisa dikatakan terbahak-bahak lah gitu ya versinya Pak Jokowi gitu. Karena saya belum pernah ngelihat Pak Jokowi itu terbahak-bahak seperti versinya Opung Parbelak misalnya ya kan. Iya, mungkin terbahak-bahaknya Pak Jokowi ya versinya seperti inilah ya. Bener nggak Pak Jokowi itu sedang ngelihat ikan dugong sedang memantau banjir? Coba ya tulis teman-teman di kolom komentar ya. Lanjut. Pesannya saya cuma jabatan itu paling 5 tahun. Dalam sebuah apapun juga pertanggungjawaban di akhirat itu ada. Jadi harapan kita semua apa yang dijanjikan ini bagian dari amanahnya harus dilaksanakan. Harapan saya nggak banyak-banyak. Lu amanah apa kagak? Oh Yesi tadi bilang, jadilah Rano yang dulu atau yang kita kenal. Seperti apa yang dia bilang, ya satu komit, kesederhanaan, jangan kemasukan angin. Kemasukan setan, Bang. Nah, Jangan bergaya. Yang masuk angin perutnya. kita doain aja buat dia tetap amanah. Dan sehat. Yang sehat. Iya. Saya akhirnya ngeh ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Mandra beberapa waktu lalu ya, bahwa semuanya itu jualan, semuanya itu bohong, walaupun itu yang sedang jualan itu adalah temannya sendiri ya, saudaranya sendiri, senasib sepenanggungan ya, Sidul kadul-kadul, tetapi Bang Haji Mandra tetap berani mengatakan bohong. Itu adalah sebuah keberanian, sebuah keterus-terangan yang menurut saya patut dihargai. Dan faktanya saat ini itu terjadi ya, relate dan terbukti bahwa Sidul kadul-kadul ia tidak seperti apa yang pernah dia janjikan. Ya jangankan yang dia janjikan pada saat kampanye ya, yang mengatakan bahwa persoalan Jakarta mah cetek jidat lo, banjir macam kayak gini aja nggak bisa menanggulangi ya kan. Begitu dilantik dia mengatakan akan mengobok-obok sungai, mengeruk pendangkalan gitulah ya, normalisasi sungai. Faktanya apa? Meninjau banjir aja takut sama air. Aduh, padahal cuma 1 dengkul. Aduh, nggak sama seperti apa yang kita lihat di film-film dulu teman-teman ya. Lanjut. Gue lagi mengamati Jenderal Perang Ateng yang lagi nantrum gara-gara videonya gue stitch. Terus dia bikin video respons yang berkali-kali menjelaskan bahwa orang yang
dekat dengan dia itu orang yang udah bekerja keras dan nggak bisa dibandingkan. Kalau misalnya mau bandingkan dan menjatuhkan, lo harus jatuhkan orang lain. Ini, liatin ya. Gue pikir biasanya orang kalau dikasih tahu itu makin pinter. Yang ini justru makin lucu. Lo tau makin lucu? Ya, jadi tadi itu gue sempat bikin video dimana sebenarnya gue aslinya tuh nge-stitch videonya dia. Dan di video itu gue ngomong poinnya salah satunya gini, gak masalah datang ke masyarakat, ngunjungin masyarakat pakai perahu karet. Cuman at least banjirnya itu ya sekelasan sepinggang lah atau mendekati itulah ya. Karena kalau misalnya sampai airnya setinggi itu mau jalan kan sulit. Ya itu bisa dipahamin. Tapi kalau pakai perahu karet airnya semata kaki atau lebih dikit, nggak sampai sedengkul, ya please gitu ya. Terus ini jenderal perang Ateng ini kagak terima nih, terus bikin video dan di salah satu komennya bikin kayak gini, bandingin sama Pak RK nih, Pak RK nih ya kan, dia bikin video baru nih Pak RK, ini airnya nih sudah hampir pinggang nih, liatin nih, beda sama yang semata kaki tadi nih. Bu Khofifah tuh Pak Jokowi tuh, bahkan ya kalau menurut yang ini nih, ini yang dilakukan Pak Jokowi ini naik perahu karet ini meninjau banjir yang 1 meter lebih. Wajar pakai perahu karet. Tapi kalau yang airnya nggak sampai sedengkul, yang katanya banjir besar itu, pakai perahu karet. Jangan lupakan pelampungnya. Udah perahu karet, pakai pelampung, airnya semata kaki pula. Oke lah, kalau mau ngebandinginnya sama kelas yang kayak gini nih. Nah, yang ini dibandingin sama Pak Jokowi, Bu Khofifah, sama Pak RK tadi, masuk. Tapi kalau bandinginnya sama yang semata kaki, Jenderal Perang Ateng sekolah lagi, bawa garisan sekalian. Dan satu lagi yang lucu nih, dia ngerespons video gue, yang dimana gue ngomentarin masalah perahu karet, pelampung, dan air semata kaki itu, dengan, lu kan nggak tahu kalau misalnya airnya tuh awalnya tinggi, banjirnya gede, ya kan, sampai sepinggang. Nah, ketika nih ada yang komen kayak gini nih, baca nih ya, tuh komennya, baliknya, dibalasnya kayak gini. Suruh buktiin gak bisa. Aduh, kutuk. Nggak level, tapi nantrum gara-gara gue stitch videonya. Sampai bikin postingan berkali-kali tentang apa yang gue sampaikan di video. Tapi memang ya, kita tuh nggak pernah bakal bisa selevel. Karena apa? Lu ngukur tingginya air aja nggak bisa. Yang mana di atas dengkul, yang hampir sepinggang, yang mana di bawah dengkul, yang cuma dekat mata kaki. Iya. Jadi ya mudah-mudahan lah videonya Mbak Sylvia Tan ini sampai gitu ya, sampai ke matanya Sidul gitu ya, sampai ke HP-nya Sidul biar ngerti gitu loh. Pak Jokowi pernah meninjau banjir menggunakan perahu karet itu karena ketinggian air 1 meter lebih, itu masuk akal gitu ya. Karena ketika 1 meter lebih ya bisa jadi di wilayah-wilayah yang lebih dalam gitu ya, yang lebih rendah gitu ya. Ketinggian air kan bisa mencapai 1,5 meter atau bahkan 2 meter dan itu kan sangat membahayakan keselamatan gitu. Iya gitu loh. Nah, sementara Sidul ini kan meninjau banjir ya kan, meninjau banjir. Katanya banjirnya sedang tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya gimana? Kalau meninjau banjir yang kemarin itu, ketinggian air setinggi genting rumah-rumah warga itu mah wajar menggunakan perahu karet ya kan. Ini banjir ya kan. Ketinggian airnya di bawah lutut orang dewasa. Ya sebetis lah gitulah ya. Menggunakan perahu karet, menggunakan pelampung. Ini kan nggak wajar gitu loh. Ini aneh sekali gitu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan barusan teman-teman ya. Lanjut. Gimana kabar Mas Pram dan Bang Rano Karno yang baru naik helikopter mantau banjir katanya. Terus Bang Rano Karno yang abis naik perahu. Seru? Ini komen lucu kali. Awal lihat B aja tapi begitu lihat berkali-kali dengan akun yang berbeda memang lucu juga ya. Pakai pelampung padahal air cuma selutut. Mau lihat foto Bang Rano Karno pakai pelampung? Nih foto Bang Rano Karno pada saat pakai pelampung. Jangan ketawa dulu, jangan ya kan, itu kan untuk safety first. Takut nyebur dia. Diketawain loh Dul sama Mas Adril Purba ini ya. Jadi saya kasih bocoran dulu ya. Mas Adril Purba ini adalah seorang lawyer yang berasal dari Sumatera Utara tetapi saat ini stay di Jakarta ya. Cari Dul. Ini kurang ajar ini Dul ya. Ini orang ini nggak punya akhlak Dul. Ini cari di Jakarta ya. Ini warga elu ya.
Pada saat pilgub kemarin dia nggak nyoblos elu ya, dia ngomong sama gua soalnya, dia nggak nyoblos elu, ini kurang ajar nih ya kan. Dia nyindir elu ya kan. Barusan tahu sendiri kan dia bagaimana komentarnya ketika ngelihat elu meninjau banjir pakai perahu karet dan pakai pelampung ya. Lu cari ya, tarik ini anunya. Apa namanya izin SK Kemenkumhamnya sebagai seorang lawyer, tarik dulu ya kan. Nggak bener nih. Aduh dul. Gimana lu nggak jadi bahan olok-olokan, lu macam kayak gitu ya kan? Ya teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan gitu ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar neti yang ditulis di badan video ya. Katanya wagub yang satu ini adalah hasil persilangan antara kebo dan onta. Jadinya dungu stadium 5. Waduh, kagak ketulungan ya dungunya. Tetapi yang paling kocak menurut saya adalah karya neti ya, yang membuat seolah-olah Jokowi itu ngetawain Sidul yang sedang naik perahu karet. Atau memang benar-benar Pak Jokowi itu sedang menonton video Sidul yang menggunakan perahu karet ya, sementara airnya cuma setinggi dengkul pakai pelampung pada saat meninjau banjir. Nggak ngerti juga saya ya, mungkin teman-teman yang mengerti silahkan tulis di kolom komentar kan seperti itu. Oke, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang parodi Sidul yang menurut saya sangat kocak dan menghibur ya, lucu abis pokoknya. Ya gimana tidak diparodikan ya oleh netizen plus 62 yang maha julid. Lah dianya sangat songong dan mendekati idiot ya kan. Iyalah, air selutut pakai perahu karet, pakai pelampung pula ya kan. Ya kan, bego lah itu ya kan, DUNGU. Udah gitu malah melaporkan banjir Jakarta ke Ibu Ketum. Coba bayangin ya kan, ini bukan hanya DUNGU tetapi idiot menurut saya. Hah? Iyalah. Sampai-sampai Jokowi aja tadi ikut ketawa ya kan, ngelihat Sidul naik perahu karet pakai pelampung. Ketinggian air cuma sedengkul. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.